Ini gue lagi di tempatnya seorang seniman yang hobinya jadi polisi. Waduh, Pak Kris. Ya, selamat siang Mas. Siang. Ini karya saya baru datang Pak. Gede banget. Berapa lama Pak ngerjain ini Pak? 1 jam. Masa sejam Pak kayak gini? Ya, karena saya melukis ekspresif, selama ada mood langsung ditumpahkan saja, thread gitu. Ini gimana Pak ceritanya kok bisa? Boleh dikasih background story-nya dulu dikit Pak? Saya melukis tentang Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu nasihat Krishna kepada Arjuna sebelum perang Bharatayuddha. Arjuna itu bimbang, ragu, galau, karena dia harus berperang menghadapi kakek yang sangat dia cintai, harus berperang terhadap Guru Durna yang merupakan guru yang memandaikannya. Dia harus berperang kepada para Kurawa yang sebenarnya saudara-saudaranya. Dia harus berperang kepada Karna yang sejatinya dia itu kakak tertua Pandawa. Nah, disinilah kegalauan itu Krishna meneguhkan. Kalau orang Jawa bilang sopo salah salah. Siapa yang salah memang harus dihukum, harus diberi penghukuman. Maka disitulah perang Bharatayuddha adalah perang kebenaran dan keadilan. Maka di sini katakan bukan membunuh kakeknya, bukan membunuh gurunya, bukan membunuh saudara-saudaranya, tapi ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, disinilah sebetulnya lukisan dimulai dari tengah. Ini sebenarnya hati galau, hati yang berasa sih Pak. Ini ya, dia nggak tenang gitu karena keraguan. Nah, disinilah Krishna meneguhkan bahwa kalau saya refleksikan sebagai penegak hukum, memang harus berpegang kepada kebenaran dan keadilan serta untuk kemanusiaan, karena mau tidak mau sebagai penegak hukum tidak boleh galau walaupun kita tegas, tapi untuk kemanusiaan. Ini berarti curhat sebenarnya Pak dalamnya. Curhatnya polisi. Curhat karena sebenarnya related kan Pak Ya. Kejadian itu sama polisi gimana Pak? Karena kan begini ya, bicara polisi itu akan bicara kemanusiaan, akan bicara keteraturan sosial, akan bicara tentang peradaban. Maka oleh sebab itu, polisi di dalam menegakkan hukum ini kan juga membangun peradaban untuk keteraturan sosial dan demi kemanusiaan agar produktivitas berjalan, bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, kalau yang saya heranin Pak, ini kok bisa polisi kan maksudnya punya, apalagi Bapak sebagai pengajar juga kan Pak, gimana cara Bapak mengatur waktu bisa bikin karya yang kayak gini? Orang seniman aja kadang yang full time kadang buat bikin pameran, apalagi ukuran segini bakal effortnya luar biasa Pak. Gimana tuh Pak? Sebetulnya kalau kita mulai dari kecintaan ya, semua itu dari diri kita. Karena kecintaan ini akan membangkitkan suatu energi yang besar. Jadi kita bukan memikirkan yang lain, tapi mari kita tanamkan, kalau mau berkarya, kalau saya nih ya, dari kecintaan, saya senang. Nah, ketika saya senang, maka energi apapun bisa dilakukan. Waduh, kalau detailnya Pak, coba boleh cerita nggak dikit Pak tentang detail karya ini? Jadi awal inilah Arjuna galau ya. Saya tidak menggambarkan Krishna di sini, karena disinilah ini sebenarnya ini dia menghadapi saudara-saudaranya yang banyak sekali. Karena mau tidak mau perang Bharatayuddha ini perang hebat, perang besar yang berdampak kepada korban manusianya besar, banyak sekali. Nah, di sini tentu akan ada kerugian. Ketika menang pun juga tidak 100% menang. Dia juga mengalami kekalahan karena Pandawa pun juga mengalami kehilangan Abhimanyu, Gatotkaca. Terus kehilangan anak-anaknya Pandawa yang kelima ini, Pancawala ini meninggal semua. Bahkan mertuanya, kerabat-kerabatnya, Raja Drupada meninggal, Dristajumna meninggal, Srikandi meninggal. Jadi semua mengeluarkan korban. Ini tidak hanya air mata dan darah, tapi menegakkan kebenaran dan keadilan ini sebenarnya merupakan suatu panggilan, suatu jiwa atau hati nurani untuk mengingatkan bahwa peradaban, keteraturan sosial ini perlu ada suatu perjuangan, suatu proses gitu ya. Oke, jadi kalau menang jadi arang, kalah jadi abu ini Pak? Memang kedua-duanya, karena mau tidak mau sebetulnya di dalam kisah Bharatayuddha
Krishna sudah berusaha untuk menenangkan, untuk mendamaikan. Kembalikan aja haknya Pandawa. Tapi karena keserakahan Duryudana inilah yang dia mempengaruhi Raja Destarata, mempengaruhi kakeknya, mempengaruhi gurunya, mempengaruhi Karna, mempengaruhi adik-adiknya dan sekutu-sekutunya untuk tetap mempertahankan. Karena dia merasa kuat. Kalau berperang secara fisik, pasukan yang dimiliki oleh Kurawa jauh lebih besar. Dan di sini ada peran Sengkuni. Jadi kesombongan juga ya, Pak? Kesombongan dan kelicikan. Jadi keserakahan. Ini sebenarnya kalau kita terapkan sekarang, manusia ketika jauh dari rasa syukur, jauh dari rasa bahagia, maka dia tidak tenang. Pak, kalau boleh tanya satu hal, Pak. Kenapa ngambil konsep perwayangan atau ini? Apa yang mau Bapak sampaikan dari Wayang itu dari kata bayang. Ini refleksi kehidupan. Walaupun sudah ribuan tahun lalu ini ditulis atau dikisahkan dan banyak variasinya, baik di India, di Cina ada, di Jepang ada, di Vietnam, Kamboja, Thailand sampai ke Indonesia. Ini variasinya banyak dan saya kira kisah ini tidak hanya suatu epos, tapi ini ada syarat makna nilai-nilai. Karena nilai-nilai inilah core value atas hidup dan kehidupan. Waduh, ini kayaknya ngelanjutin pergerakan Wali Songo juga. Gimana? Karena sebenarnya ada kemanusiaan. Semua itu kalau kita bicara untuk mengangkat harkat martabat manusia. Maksudnya berarti kan sebenarnya kalau ngelihat dulu ya Pak, kayak event kayak dari Middle Eastern pun datang ke Indonesia, bawa wayang juga, bawa budaya. Bapak ngelihat nggak kepolisian dengan seni bisa approach masyarakat lebih nice dan lebih kayak lebih. Pada konteks ini kan saya juga mengembangkan konsep art policing. Gimana Policing Pak, itu polisi bekerja melalui policing atau pemolisian. Oke. Nah, policing atau pemolisian ketika dilakukan dengan pendekatan seni, budaya, dan pariwisata, ini akan ada dialog. Karena dari sini polisi tugasnya itu mengangkat harkat martabat manusia, nguwongke bahasa Jawa. Nah, disinilah sebetulnya konsep yang saya coba kembangkan melalui seni budaya. Akan ada dialog, akan mengikis jarak, akan mencoba meleburkan pemikiran atau hal-hal yang sifatnya jurang pemisah yang terlalu jauh. Seolah-olah polisi hanya megang kitab, menyalah-nyalahkan, menangkapi orang bersalah dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi polisi harus menjaga kehidupan, membangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Bisa kasih contoh konkretnya nggak Pak? Apa kira-kira budaya yang bisa dibikin sama polisi yang bisa menghilangkan gap itu Pak? Contoh saja ketika polisi lalu lintas mengatur lalu lintas. Okay. Lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Karena masyarakat bisa hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Kalau nggak ada produktivitas, dia nggak bisa hidup toh. Betul. Nah, maka dituntut aman, selamat, tertib dan lancar. Nah, dari aman, selamat, tertib, lancar harus ada aturan, harus ada hukumnya, harus ditata. Karena semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Polisi di dalam menegakkan hukum sebenarnya ini adalah upaya untuk membangun peradaban, untuk memberikan perlindungan, pengayoman, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, untuk membangun budaya tertib, untuk adanya kepastian, dan ini edukasi. Jadi masuknya lebih ke budayanya bisa Ya, itulah makanya kalau seni ini dialog, ya, dialog antara jiwa dengan indera yang bisa ditelusuri lorong-lorong dan relung-relung apa yang menjadi pikiran, perkataan atau perasaannya yang tertuang dalam visual, ini juga bisa ditangkap di dalam pekerjaan, sehingga polisi di dalam melakukan segala sesuatu itu dialog, sehingga pikiran, perkataan, refleksi, polisi bisa menjadi role model, bisa membangun kemitraan, karena polisi tidak bisa sendiri. Dan satu lagi tentu trust, kepercayaan itu dibangun ketika ada dialog, ketika saling percaya, saling mengenal dari hati ke hati. Inilah konsep community policing nih, jadi pelajaran malah. Tapi emang kalau nggak kenal nggak sayang kan gitu. Nah kalau budaya, kan tadi budaya dan segala macam Pak, budaya dan seninya.
Kalau dari pariwisata tadi Bapak nyenggol pariwisata Ya, soalnya. begini, kita ini harus menyadari bahwa Indonesia negara yang super power seni budaya harus kita bangun menjadi super power pariwisata. Ini cara paling soft menurut saya karena era digital. Segala sesuatu bisa dimatikan di era digital, tetapi melalui pariwisata, walaupun pesan ataupun memanage dan lain sebagainya secara digital, mencicipi keindahan dan kenikmatannya Nggak harus bisa, mantap. iya, nggak bisa dilewatin Dan itu. melalui pariwisata ini kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita harus menjadi karakter diri kita. Kalau saya katakan bahasa Jawa mengatakan begini, saanane. Dengan apa yang Seadanya ada? aja. Saisane, dengan karakter dan kita bisa apa? Dikemas, diberdayakan, dimarketingkan. Iso kanggo urip, bisa untuk hidup dan memberi kehidupan. Saanane, saisane, iso kanggo urip lan nguripi. Jadi Wes. semua itu kotaknya. Waduh, luar biasa. Ini makanya Bapak kayaknya saya tadi ngelihat beberapa karyanya itu ada tulisan-tulisan Honocorokonya Ya, juga, ini Pak. ada urus Jawanya sini ya. Ini saya tulis Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Segera angkara murka keserakahan akan hancur atau bisa dikalahkan dengan kebaikan dan keluhuran budi. Waduh, itu pesannya nih. Ya, Keren. Tapi sayang banget ya Pak, kalau dipikir sekarang orang yang bisa baca bahasa Sangsekerta atau Honocoroko juga udah sangat, budaya kita sendiri udah kekikis kayaknya Pak. dengan seni budaya, dengan pariwisata maka ini akan hidup lagi. Bisa Akan balik lagi. diberdayakan. Karena kan memang akan diajarkan ya. Jadi kita bangga menjadi bangsa diri kita sendiri. Karena polisi pun di dalam menerapkan pemolisiannya tidak bisa sama rata. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya, melihat local wisdom, local genius yang ada di situ. Artinya bahwa satu prinsip seribu gaya. Satu prinsip seribu gaya, keren. Seperti pohon dengan akar, batang, bunga, daun, buah. Prinsipnya pohon, mau pohon apa saja ya. Iya, cuman emang harus ada adjustable berarti ya Pak. Di antara misalkan tiap daerahnya tuh emang ada. Memang kita lihat kebutuhan keamanan dan rasa aman, bukan hanya keamanan, Rasa aman. Nah, di sini akan berbeda. Maka oleh sebab itu, polisi dengan art policing bisa memahami kebutuhan keamanan dan rasa aman. Itu secara konseptual. Nah, prakteknya bisa dikembangkan melalui seni, nada, suara, kata, sastra, rupa, apa saja bisa. Ya kalau dipikir-pikir ya Pak, iya kalau polisi Bapak semua gamenya hilang lama-lama kan, dengan maksudnya seni itu bisa nyatuin. Mengasah hati. Iya. Dan juga karya kayak gini di satu sisi selain budayanya Pak, kalau saya ngeliatnya ya, butuhnya karya itu di ruang-ruang publik yang bikin orang tuh jadi, karena jiwa saat melihat karya tuh, ada yang bilang sampai kayak lebih baik menaruh satu karya daripada membaca beribu buku, kayak bisa bercerita langsung, ngobrol gimana Karena ini Pak? ada dialog kan tadi saya katakan. Kalau menurut saya seni adalah dialog antara indera dengan jiwa untuk menelusuri lorong-lorong dan relung-relungnya sehingga bisa memahami makna di balik suatu gejala atau fakta. Nah, disinilah tadi katakan memang ada dialog. Seni budaya ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara mencerdaskan. Dan bahkan bagi polisi, orang-orang yang seni akan lebih mudah untuk diajak dialog, lebih mudah untuk semakin manusiawinya manusia untuk menata keteraturan sosial. Jadi bukan dengan siap gerak, tertib gerak, bukan, tapi dengan dialog, dengan mengenal dari hati ke hati, sehingga selalu bisa menjembatani. Kita tidak membuat benteng, tapi membuka jembatan. Mbak, satu lagi terakhir sebelum selesai nih Pak, saya mau nanya, ini pas dibikinnya di Bundaran HI kan? Iya. Publik nih, live painting berarti kan jatuhnya. Waktunya sejam. Bapak pas pertama kali ngelihat di kanvas dilebarin 12 meter, perasaannya gimana? Saya penasaran, soalnya saya juga ngelukis dan kayak dilebar, itu something yang amazing banget sih betul. Jadi kalau saya melukis, saya akan melihat dan mendengar suara hati saya. Ketika suara hati saya mengatakan, oke, bisa, selesai, maka saya akan langsung kerjakan. Tapi ketika saya ragu, saya lebih baik mundur atau tidak melakukan. Maka ketika malam atau sebelumnya saya juga gelisah. Apa gitu ya, supaya saya tidak grogi, tidak trouble. Nah, Manusiawi sih saya Pak, kalau gelisah. mencoba pagi-pagi datang,
saya bukan apa, saya melihat kanvas ini sambil saya bicara begini. Berkomunikasi Iya. lah Pak sama Iya. kanvas. Tiba-tiba dia seolah-olah dikatakan, oke, selesai, kerjakan. Langsung saya ambil cat, saya gambar pakai sapu gitu. Ada spiritual nggak menurut Bapak? Maksudnya saat berkarya itu Ya, kalau saya boleh mengatakan ini kan bagian dari doa saya. Saya akan mengatakan bahwa bukan diri saya yang hebat, tapi Tuhan. Tuhan memberi kesempatan, memberi talenta, memberi suatu keberanian buat saya untuk menampilkan karya. Jadi saya juga segala sesuatu saya mulai dengan doa, dan saya percaya ketika semua atas berkat dan perlindungan Tuhan itu akan selesai. waduh. Terakhir Pak, sebelum selesai, apa kira-kira pesan buat anak-anak mudanya Pak? Yang pertama harus punya nyali, punya keberanian untuk berbuat baik dan benar. Yang kedua adalah terus berkarya, karena saya percaya setiap individu mempunyai talenta besar untuk menjadi pilar-pilar bangsa ini agar tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan mampu berdaya saing. Jadi yang penting nyalinya digedein bro. Ya. Oke, terima kasih banget. Thank you Pak buat Terima kasih. waktunya. Yeah. Sampai ketemu next one. Jangan lupa lo subscribe, komen, dan juga like di sini. Ya. Oke, thank you.